Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana Pagi, Pak. kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah. Nah, sebelum dimulai pelajaran, ya untuk dokumentasi, mari kita sama-sama kita foto dulu dengan pose yang terbaik kita. Siap. 1, 2, 3. Ya. Kita awali dengan doa. Ya, ketua kelas kita, Adi, silakan memimpin doa untuk dimulainya pelajaran hari ini. Baik, mari teman-teman semua kita bersama-sama bersatu dalam doa. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Ya, terima kasih Adi yang telah memimpin doa. Nah, anak-anak sekalian, ya, sebelum dimulai pelajaran juga, coba tolong nanti isi link absen yang Bapak kirim tadi lewat Google Form yang ada di Classroom. Nah, dalam pembelajaran hari ini, ya, pembelajarannya materinya itu tentang peluang. Sini Bapak share screen dulu. Nah, dalam peluang. Sebelumnya Bapak tanya, coba Muhtar, peluang dalam sehari-hari contohnya seperti apa? Hujan atau tidak, Pak? Hujan atau tidak? Oh, itu kemungkinan bisa hujan, bisa tidak. Ya. Terus coba Cindy, kalau yang kamu ketahui tentang peluang dalam sehari-hari apa biasanya? Main dadu, Pak. Main dadu. Oh, main dadu. Oh iya, bisa kemungkinan juga main dadu. Jadi kalau misalnya peluang itu ya kemungkinan suatu kejadian. Artinya di antara yang sifatnya mustahil dan yang sifatnya pasti. Nah, kalau yang sifatnya mustahil di sini, Dian, ada contohnya nggak yang sifatnya mustahil? Mustahil berarti peluangnya 0. Misalkan peluang hari setelah Selasa itu hari Jumat. Boleh nggak, Pak? Coba Fauzia, itu pernyataannya betul atau salah? Betul, Pak. Salah itu, Pak, pernyataannya. Nah, yang benar seperti apa kalau misalnya mustahil itu? Manusia hidup selamanya, Pak. Manusia hidup selamanya. Oh iya, Adi, betul. Misalnya manusia hidup selamanya, karena yang namanya makhluk hidup tidak ada yang abadi, berarti mustahil. Nah, kalau yang satu lagi tadi tentang pasti, coba pasti tri. Di sini ada tri. Yang kepastian itu apa contohnya dalam sehari-hari? Pak, saya mau jawab, Pak. Boleh nggak, Pak? Jian lagi, ya boleh. Ya, nggak apa-apa. Apa artinya? Peluang matahari terbit dari timur. Iya. Nah, untuk materi pelajaran hari ini, ya tadi kita udah mengetahui apa itu peluang, pengertiannya, contoh dari sifat yang mustahil dan sifat yang pasti. Tapi di sini yang dipelajari hari ini adalah tentang pengertian titik sampel dan ruang sampel. Tujuan pembelajaran hari ini ya nanti melalui diskusi kelompok, kamu di sini dapat menentukan titik sampel dan ruang sampel. Lalu juga dengan diskusi kelompok, kamu dapat menyelesaikan soal sehari-hari yang berkaitan dengan titik sampel dan ruang sampel. Ya, nanti di sini Bapak bagi ya kelompoknya ada 3 kelompok. Ya, di sini kelompok 1 Adi, Dian dan Rahmi. Kelompok 2 Mukhtar, Sipa dan Cindy. Kelompok 3 Tri, Bunga dan Fauzia. Nah, di sini sebelumnya Bapak jelaskan dulu tentang KD-nya itu. Di sini KD titik 11 menjelaskan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. 4.11 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang empirik dan teoretik suatu kejadian dari suatu percobaan. Nah, indikatornya
tadi yang tadi Bapak bilang, itu menentukan titik sampel dan ruang sampel. Lalu menyelesaikan soal sehari-hari yang berkaitan dengan titik sampel dan ruang sampel. Nah, KKM pada pelajaran hari ini itu nilainya 75 ya. Nanti ya dalam skenario pembelajaran ya peserta didik itu menggunakan aplikasi video conference atau Game Meet yang kita sudah lakukan seperti ini. Dan dalam mengerjakan soalnya yang Bapak kirim LKPD-nya lewat Google Classroom, nanti linknya Bapak kirim itu lewat Google Form. Boleh nanti isinya boleh secara ketikan Word, boleh dengan foto juga boleh. Ditulis di buku. Kalau misalnya bagi yang tidak bisa dalam mengerjakannya di Word, boleh di buku, di foto. Nah, ini LKPD, bahan ajar, evaluasi, Bapak sudah kirim ya di Google Classroom anak-anak. Sudah ya? Yang Bapak kirim semalam, bahan Ya ajarnya Pak, kamu sudah. pelajari. Pak, tadi belum Ya, dibuka, udah dibuka, udah didownload tadi belum dibuka, Pak. waduh, nanti Saya jangan sudah Pak, saya sudah Pak. Dian jangan diulangin lagi kayak begitu. Ya, itu tiru Fauzia ya. Nggak apa-apa Dian. Nanti jangan diulangin lagi. Ya, untuk memasuki dari apa yang dipelajari tentang titik sampel dan ruang sampel, Bapak di sini memberikan ada 3 buah gambar. Coba dilihat gambar pertama. Mukhtar, apa yang dilihat dari gambar yang pertama itu? Sedang melempar koin, Pak. Ya, kalau gambar yang kedua, Cindy, apa yang dilihat dari gambar itu? Melempar dadu, Pak. Lempar dadu. Rahmi, dari gambar yang ketiga, Kartu Pak, main kartu. main kartu. Nah, dari ketiga gambar yang di sini, kira-kira apa nanti yang dapat disimpulkan dari titik sampel dan ruang sampel? Ya. Nah, untuk mempelajari atau lebih lanjut tentang mencari titik sampel dan ruang sampel dari koin dan dadu, ya, dan nanti Bapak kirim LKPD-nya nanti lewat Google Classroom yang dibentuk dari Google Form, supaya nanti diisi, dilengkapi dari tuntunan itu, jadi dapat menyimpulkan apa yang dimaksud dengan titik sampel dan ruang sampel. Sekarang Bapak kirim di Google Classroom ya. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing yang tadi Bapak sebutkan nama-namanya. Setelah itu dari apa yang kalian dapat nanti setiap kelompok atau nanti perwakilan itu melakukan presentasi untuk menyimpulkan apa yang didapat dijawab dalam LKPD tersebut. Nah, waktu mengerjakannya itu 25 menit ya. Nanti kalian selesaikan dan dipresentasikan. Kalian saling diskusi nanti lewat WA group yang nanti Bapak pantau, tapi kamera yang di Google Meet ini jangan dimatikan. Nah, silakan kalian melihat LKPD yang tadi Bapak kirim lewat Google Classroom. Waktunya sudah habis dari apa yang kalian diskusikan tentang titik sampel dan ruang sampel. Coba yang mau Bapak lihat di sini presentasi dari kelompok 3, Fauzia. Silakan Ya presentasi. Pak, siap. Oke Pak. Saya tampilkan ya Pak. Ya, silakan Fauzia. Sudah kelihatan belum Pak? Sudah Pak? Iya, sudah terlihat Fauzia. Silakan. Oke Pak. Nah ini hasil diskusi kita ya Pak. Tadi saya sudah berdiskusi dengan teman. Kemudian ini hasilnya dari kegiatan 1 itu kan tadi Andi di Italia itu mengumpulkan semua koin. Nah mereka melambungkan. Kemudian setelah didaftar seperti ini kira-kira Pak, kemungkinan pertama yang muncul itu koin pertama. Ini angka gambar menjadi AG. Ini namanya titik sampelnya begitu Pak. Nah kemudian dari maka kemunculan angka gambar pada pelampungan 2 koin itu ada sebanyak 4 kemungkinan, gitu kira-kira Pak. Kemudian tadi kami juga sudah menggunakan tabel Pak, kami isi di tabel. Nah, kalau misalkan pakai tabel silang ternyata
ini hasilnya kalau 2 koin dilempar itu ada 4 kemungkinan juga sama, Pak. Ternyata ada angka-angka, angka gambar, gambar-gambar. Kemudian kita gunakan juga diagram pohon di sini, Pak. Nah, kalau diagram pohonnya seperti ini, Pak. Juga sama, Pak. Nanti hasilnya juga ada 4. Kemudian pada masalah kedua, koinnya kan bertambah ya, Pak, ya, ada 3. Berarti pas koinnya bertambah ada angka 3 itu, kami data seperti ini, Pak, hasilnya. Tuh, ini AAA ini adalah titik sampelnya, begitu kira-kira, Pak. Nah, lalu kami buat juga dalam menggunakan tabel kami sajikan. Nah, ternyata emang betul, Pak, ini kemungkinannya menggunakan diagram pohon. Dan masalah 3 ini tentang dadu ya, Pak. Dadu tadi udah dicoba juga dadu. Dadu itu kan sisinya ada 6 ya, Pak. Nah, kami buat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu, Pak, kira-kira. Ini adalah kemungkinan semua hasilnya, Pak. Terus menggunakan diagram pohon juga begitu, Pak. Ini dia. Iya, Oke, Pak. Begitu kira-kira, Pak. Sudah selesai, Pak. Saya stop ya, Pak. Ya, silakan Fauzia. Nah, kira-kira di antara kelompok lain ada yang ditanyakan tentang yang dipresentasikan oleh Fauzia? Kalau kelompok saya sama, Pak. Sama. Nah, sekarang Iya, saya kalau tanya saya dengan Dian. Jadi kesimpulannya apa yang didapat dari titik sampel? Kalau yang saya pahami, Pak, itu kalau misalkan titik sampel itu adalah himpunan yang isinya semua kemungkinan dari hasil percobaan, Pak. Jadi kayak tadi misalkan lempar dadu, apa aja nih kemungkinan hasilnya? Nah, himpunannya itu namanya titik sampel, Pak. Nah, coba sekarang Rahmi dari tadi yang didiskusikan dan temannya presentasi, apa yang dimaksud ruang sampel? Ruang sampel, kalau saya sih tadi kayaknya ini Pak, itu ya Pak, jumlah atau semua anggota dari titik sampel ya Pak? Nah, sekarang kalau Bapak tanya ke Adi, kalau misalnya 2 dadu, berapa ruang sampelnya yang didapat? 2 dadu, 36 Pak, 36 Pak, 36. Iya, betul, 36. Bagus, Adi. Bukannya 12, Pak. 2 dadu. Tadi yang presentasi dari Fauzia, berarti Dian tidak memperhatikan. Coba dilihat lagi, tadi dari temannya. Karena tadi kalau disimpulkan dari rumusnya, kalau 1 dadu 6 pangkat 1. Kalau 2 dadu 6 pangkat 2. Kalau dadunya berjumlah n, berarti 6 pangkat n, ya. Supaya lebih memperhatikan lagi temannya. Nah, dari kesimpulan yang didapat pelajaran hari ini yaitu tentang titik sampel, ruang sampel tadi, dan juga bagaimana mencarinya, bisa dengan tabel silang, dengan diagram pohon. Kalau misalnya 1 koin dapat berapa ruang sampel atau titik sampel dari 2 koin, atau 1 dadu dan 2 dadu. Nah, di sini mungkin belum dengan menggunakan kartu ya. Nah, jadi yang dalam pentingnya pembelajaran hari ini, yang tentang titik sampel dan ruang sampel, pelajari materi untuk kedepannya. Karena materi yang kedepannya masih berkaitan dengan materi ini. Supaya di materi ini kamu dapat bisa. Nanti untuk tes formatifnya sudah Bapak kirim lagi ya. Linknya di Google Classroom. Nanti kamu kerjakan. Bapak tunggu sampai pukul 3 sore. Nah, itu aja yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ya kamu selalu jaga kesehatan karena situasinya lagi seperti ini. Sekian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sauki. Terima kasih Pak Ahmad Sauki. Dari perangkat pembelajarannya sudah ini ya, sudah sesuai Pak Ahmad Sauki ya. Sudah bagus. Mungkin sama seperti Pak Adi tadi, kalau misalnya di tujuan pembelajarannya mau ditambahkan degree-nya, silahkan bisa gitu ya. Iya Pak. Kemudian saya minta bantuan juga nih, masukan dari teman-teman yang lain ini. Kapan dari Pak Adi dulu terhadap penampilan Pak Ahmad Sauki. Silakan Pak Adi. Yang tampak sekali berbeda dengan punya saya tadi, Pak Sauki
sambil ada sedikit bercanda Pak. Jadi lebih hidup saja, itu yang seru kayaknya, dengan sedikit celotehan begitu membuat kelas menjadi aktif. Itu poin plus yang di saya nggak ada, di beliau ada. Itu Pak dari saya yang saya catat di LK 2.2 dari Pak Sauki tadi, saya juga mencatat, itu bagus. Terima kasih Pak Sigit. Ya, terima kasih Pak Adi. Mungkin dari Bu Nengsi, mungkin silahkan Bu Nengsi. Ya. Ya Pak, teman-teman tuh udah bagus komentarnya, benar ya, dari pertama Pak Adi sampai Bu Ujian termasuk Bapak. Cuma apa semuanya udah bagus Pak, ya memang lebih hidup. Pak ini udah bagus, ini udah hidup ya. Tentu tertukannya tapi masih tidak menceng, nggak keluar dari konteks yang